Bismillahirrahmanirrahim. Melayang rasa memandang Tuhan, tak lena tidur terbayang setiap malam. Kepada hadirin sekalian, saya lantunkan sebagai pembuka ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya lah hari ini melalui Zoom kita dipertemukan dalam kasih sayangnya. Salawat serta salam tercurah untuk baginda tercinta, teladan, baginda yang paling kita cintai kepada kita umatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya menyapa hadirin yang terhormat Bapak Rujiman SPD sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Yang saya hormati Bapak Abdul Hamid SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Yang saya hormati Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Ibu Winda Ekasari beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua murid kelas 9 yang hadir melalui Zoom hari ini. Tak terasa Bapak Ibu, murid-murid kelas 9 akan segera lulus dari SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Ada beberapa kegiatan dan ujian sekolah yang harus mereka lalui sebagai syarat kelulusan, seperti ujian praktek agama, dan ujian tulis. Nah, untuk pelaksanaannya, kami dari pihak sekolah butuh bersinergi kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 9. Untuk itulah, hari ini kita akan memperoleh penjelasan seputar pelaksanaannya. Langsung saja saya bacakan susunan acara sosialisasi kegiatan akhir kelas 9 sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, kelima sambutan ketua jamiah, keenam, paparan kegiatan oleh bidang kurikulum, ketujuh, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Bapak Urfan Lukmana SPDI. Kepada Bapak Urfan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. وجعل فيها سراجا وقمرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Urfan. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Ibu Testiawati SPDI. Kepada Ibu Testi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita angkat kedua tangan kita. Dan seraya mengharap keberkahan dan kebaikan untuk acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'iman, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Dan ya Allah, janganlah jadikan di antara kami siapa yang bersama kami dan siapa yang mengikuti kami, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertolak amal-amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Allahumma ij'al auladana auladan solihin hafizina lil Qur'an was sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih solihah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah-Mu, orang-orang yang faham dalam agama dan diberkahi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau berkehendak maka akan menjadi mudah. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belak, gila, lepra, dan dari apa penyakit-penyakit yang buruk lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Testi, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 2, Bapak Rujiman SPD. Kepada Bapak Rujiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Abdul Hamid SPD yang alhamdulillah sampai hari ini tetap setia menemani saya untuk menjalankan kepemimpinan di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk cepat menjadi kepala sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Winda Ekasari selaku Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten beserta jajaran pengurus jamiah. Yang saya hormati Ibu-ibu Korlas kelas 9 yang selalu membantu aktivitas kegiatan kelas 9. Yang kami hormati Bapak Ibu guru wali kelas 9 yang terus semangat membimbing anak-anak kita untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Serta yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Ibu orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ujian sekolah dan kegiatan kelas 9 lainnya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, dan kita umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak menentu. Terkadang beritanya baik, tapi tidak jarang beritanya juga kurang baik. Segala persoalan, segala permasalahan terkait dengan peningkatan COVID-19 ini cukup membuat kita semua harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri, apakah itu kegiatan kantor, kegiatan sekolah, ataupun kegiatan keluarga. Sehingga tidak ada lagi kata mendadak, spontan, atau apapun, semua sudah menjadi kebiasaan baru. Bahwa mendadak sudah menjadi kebiasaan, spontan sudah menjadi kebiasaan. Namun dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Saya yakin di antara kita tidak ada yang tidak punya agenda. Semua punya agenda pada hari Sabtu dan hari Minggu karena memang itu agenda keluarga. Namun kami juga memahami bahwa agenda sekolah juga cukup padat sehingga tidak ada lagi waktu untuk menunda semua aktivitasnya. Insya Allah akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi ini penting buat Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini akan terkait langsung dengan anak-anak kita yang pada akhir Februari sudah menyelesaikan masa belajarnya. Dan awal Maret sudah mulai ujian demi ujian. Baik ujian tulis, ujian praktek,
dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kita berharap bisa bersinergi dengan Bapak Ibu untuk membimbing, mengantarkan anak-anak kita kepada kesuksesan dalam masa pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Karena kesuksesan Ananda tidak sepenuhnya tergantung dari kami, Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu orang tua selaku pemilik sah Ananda itu sangat bertanggung jawab untuk kesuksesan Ananda lulus dari SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Dari perkembangan setelah ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan ujian sekolah, alhamdulillah ini adalah tahun ketiga Ananda kita berjuang menempuh ujian. Pada angkatan sebelumnya tahun 2019-2020 itu ujian sekolah mencapai rata-rata 84,72 dari semua mata pelajaran yang diujikan. Kemudian pada tahun pelajaran 2020-2021 meningkat menjadi 89,07 rata-rata semua mata pelajaran. Dan pada tahun ketiga ini ujian sekolah kami berharap terjadi peningkatan. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi, salah satu niat kami menghadirkan Bapak Ibu dalam sosialisasi ini adalah untuk bersinergi bagaimana mengantarkan anak-anak kita pada kelulusan dengan nilai yang optimal. Target kita adalah 94 Bapak Ibu. Kalau lihat perkembangan 84 ke 89 ada 5 poin, maka 94 insya Allah menjadi target akhir kita, anak-anak lulus dalam ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini ada 2 kategori, yaitu ujian praktek dan ujian tulis. Ujian sekolah praktek terdiri atas ujian sekolah praktek agama, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian ujian praktek tulis yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal di akhir Maret ya, akhir Maret. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan ujian sekolah ini karena terdiri atas ujian praktek dan ujian tulis, maka nilainya pun dibagi menjadi 2. Dan ujian praktek ini sangat membantu Ananda untuk meraih nilai yang tinggi. Karena ujian tulis biasanya berkaitan dengan kognitif, sementara praktek berkaitan dengan sikap dan psikomotorik. Jadi praktek inilah yang umumnya nilainya rata-rata di atas 90. Kemudian ujian tulis rata-rata 85-an. Jadi kalau prakteknya bagus, ujian tulisnya bagus, insya Allah kita bisa mencapai angka 94 untuk rata-rata ujian sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk kelas 9 sudah cukup padat, insya Allah kita laksanakan semua. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun untuk nilai rapor semester 6. Kemudian ujian sekolah, kemudian kegiatan prosus kita akan langsungkan untuk menyukseskan ujian sekolah. Kemudian tryout sudah 2 kali kita laksanakan. Insya Allah masih 2 kali lagi untuk mengetahui perkembangan belajar anak-anak. Kemudian ada Career Day. Kemudian ada BTS, buku tahunan sekolah. Kemudian ada Achievement Motivation Training, insya Allah dengan motivator nasional. Kemudian psikotes sudah dilaksanakan, Qiyamul Lail insya Allah akan dilaksanakan bersama-sama dengan Achievement Motivation Training, menginap di rumah masing-masing. Kemudian Khatmul Quran, Akhirus Sanah, dan di wisata. Nah, semua kegiatan itu akan kita laksanakan secara offline kalau kondisinya memungkinkan. Jadi pilihan pertama adalah offline, kemudian kalau kondisinya tidak memungkinkan maka akan kita laksanakan online.
Nah, keputusan offline atau online ini sangat tergantung dari kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kami bersyukur mempunyai dua orang tua, YPI Al-Azhar dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sehingga kita bisa fleksibel melaksanakan kegiatan sekolah. Sebagai contoh terkait dengan PTMT dan PJJ. Apakah sekolah melaksanakan PTMT atau PJJ ini juga sangat bergantung dari kebijakan yayasan dan kebijakan Dinas Pendidikan. Ke depan PTMT adalah 50% dari seluruh jumlah murid, 50% kelas 7, 50% kelas 8, 50% kelas 9. Tapi perhitungan 50% itu adalah jumlah murid sekolah negeri pada umumnya mencapai 40, 36 sampai 40. Bahkan ketika PTMT berlangsung, Bapak Ibu, ketika PTMT berlangsung itu ada sekolah yang tidak bisa menampung muridnya karena terlalu banyak. Jadi dikiranya akan PJJ terus, gitu kan, sehingga ketika PMB untuk sekolah-sekolah negeri khususnya menampung murid hingga 40. Nah, perhitungan 36 dan 40 itu 50%-nya adalah 18 sampai 20. Maka untuk SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten karena murid kita adalah 18 sampai 20 per kelas, maka 50% dari Dinas Pendidikan maupun 50% dari YPI Al-Azhar kita melaksanakan 100% karena jumlahnya sama ya. 50% dari Dinas maupun Al-Azhar adalah 100% untuk murid-murid kita. Demikian juga dengan Bapak Ibu gurunya. Mulai hari Senin nanti PTMT akan dikurangi waktu belajarnya dari 4 jam mata pelajaran, 4 kali 40 menit per mata pelajarannya, sehingga kemungkinan jam 10 Ananda sudah bisa pulang lebih awal dalam kegiatan PTMT. Kalau ini tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa ditawar sampai jam setengah 12. Nah, terkait dengan informasi yang simpang siur terjadi di luar, Bapak Ibu tetap mengacu kepada kebijakan sekolah. Karena kebijakan kami merujuk kepada Dinas Pendidikan DKI dan YPI Al-Azhar, sehingga mungkin agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain, tapi yang jelas kami perketat protokol kesehatan, pengawasan dan monitoring Bapak Ibu guru selama Ananda berada di sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan keluar, alhamdulillah kemarin kegiatan Jambore Ekskul yang dikhawatirkan oleh beberapa orang tua ternyata alhamdulillah sukses karena memang waktunya sangat tepat gitu. Di saat PTMT sudah dibuka, di saat kekhawatiran orang sudah tidak ada, kita laksanakan. Nah, setelah Jambore Ekskul, selanjutnya adalah kondisi pandemi mulai meningkat. Akhirnya tidak bisa lagi kegiatan keluar. Tapi mudah-mudahan untuk kegiatan studi wisata dan kegiatan kita akan mencari waktu yang tepat supaya anak-anak itu bisa bersama ya. Karena itu kenangan yang paling berharga buat anak-anak. Bapak Ibu, dengan sosialisasi ini juga kami berharap Bapak Ibu tetap memberikan bimbingan kepada Ananda selama kegiatan belajar di rumah. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rujiman atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Jamiah yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Eka Sari. Kepada Ibu Winda kami persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rujiman SPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Abdul Hamid SPD, dan yang kami hormati juga seluruh jajaran Bapak Ibu guru. Yang kami hormati adalah seluruh Ketua Jamiah beserta Korlas 9, yang terima kasih banyak sekali membantu
saya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam suasana Zoom meeting untuk mempertemukan orang tua murid kelas 9 dalam sosialisasi kegiatan seluruh kelas 9. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi anak-anak kita menuju kelulusan, dan sampai hari ini anak-anak begitu padat ya kegiatannya. Dan tentunya juga ini harus bekerja sama antara Jamiah, Korlas, dan juga orang tua murid. Insya Allah kami hari Kamis kemarin alhamdulillah sudah diundang oleh pihak sekolah untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah cukup padat ya Bapak Ibu ya. Sampai nanti menuju proses kelulusan itu selain ujian ternyata banyak sekali proses dan kegiatan-kegiatan yang harus kita lewatin tahapan-tahapannya, dan itu juga membutuhkan kerjasama yang baik, bersinergi yang baik antara sekolah, Jamiah, Korlas 9, juga orang tua murid tentunya. Dan kami Jamiah serta Korlas 9 sangat mensupport dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan juga apa-apa yang dibutuhkan untuk mensupport dalam hal uang, mungkin kami juga akan membantu. Insya Allah kita sama-sama bersinergi dengan baik supaya kegiatan-kegiatan kelas 9 ini berjalan lancar, baik, dan sukses. Dan tentunya juga sekolah juga sudah mempersiapkan alternatif ya Bapak Ibu. Dua alternatif kegiatan ini diadakan online ataupun offline tergantung daripada kondisi dan suasana yang saat ini khususnya di Jakarta. Apakah bisa offline? Mudah-mudahan kita harapkan kegiatan-kegiatan ini offline, dan mudah-mudahan suasana dan kondisi di Jakarta sudah pulih. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, saya akan menyerahkan semua acara ini kepada pihak sekolah. Kami intinya adalah Jamiah dan Korlas siap membantu, siap mensupport apapun yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan anak-anak kelas 9. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Winda atas sambutannya. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kini sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti sosialisasi kegiatan akhir kelas 9, yaitu pemaparan kegiatan yang akan disampaikan oleh bidang kurikulum Bapak Muhammad Arifin MPD. Kepada Bapak Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Rujiman dan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Abdul Hamid, Ibu MC kita Ibu Dwi, dan Bapak Ibu guru, serta yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 2, khususnya kelas 9. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah dalam rangka sharing tentang kegiatan kelas 9. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada kedua kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan beberapa hal tentang kegiatan kelas 9, khususnya di semester 2 ini. Untuk outline-nya mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di buku panduan kegiatan akhir kelas 9 yang akan di-share oleh wali kelas masing-masing.
Bapak Ibu sekalian, ini adalah agenda dari kegiatan kelas 9 tahun 2022, dimulai dari Januari hingga berakhir nanti pada bulan Juli. Ini adalah persiapan lahiriah untuk kelas 9 menghadapi ujian sekolah, dan kemudian juga untuk menghadapi PAT, agar rapot yang nantinya akan dipertandingkan di Sidanira menjadi lebih baik. Yaitu diantaranya adalah pendalaman materi atau program khusus ujian sekolah, yang di dalamnya ada tryout, kemudian tryout tersebut dianalisis dan dilakukan penilaian yang dinamakan dengan post-test. Kemudian bahan ajarnya juga menggunakan modul sesuai dengan standar kompetensi lulusan, dan nantinya rapot ujian atau rapot post-test dari tryout ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, program sukses ujian sekolah ini targetnya adalah Ananda mendapatkan nilai maksimal di ujian sekolah dan di nilai raport, karena nanti target Ananda agar sukses diterima di SMA unggulan atau di SMA yang diinginkan. Nah, adapun persiapan rohaniah atau ruhiyahnya adalah yang pertama motivasi dan tahajud, kemudian sholat duha, kemudian doa, dan juga sodaqoh dalam bentuk amal yatim piatu. Program sukses ujian sekolah yang bersifat ruhiyah ini untuk mempersiapkan mental peserta didik guna lebih siap untuk menghadapi ujian. Kemudian penilaian akhir tahun berfungsi untuk mengukur kompetensi dasar murid kelas 9 di semester 2 dengan cakupan materi KI dan KD semester 2. Akan berlangsung insya Allah tanggal 14 Maret sampai dengan 18 Maret 2022. Mencakup seluruh pelajaran yang ada di rapot atau yang sudah dipelajari di kelas. Program ujian sekolah ini mencakup seluruh mata pelajaran yang diujiankan, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, Al-Quran, bahasa Arab, prakarya, dan seni budaya. Output dari ujian sekolah ini adalah nilai US yang akan dilampirkan dalam ijazah Ananda. Jadi ijazah itu belakangnya adalah nilai ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini ada dua bentuk, yaitu ujian sekolah tertulis dan ujian sekolah praktek. Untuk ujian sekolah tulis akan berlangsung insya Allah tanggal 25 Maret sampai 1 April 2022. Jadi sebelum bulan suci Ramadan. Nah, untuk ujian sekolah praktek terbagi menjadi dua, ujian sekolah praktek umum dan ujian sekolah praktek agama. Pelaksanaan ujian sekolah praktek dibagi menjadi dua model, performance dan laporan kegiatan. Yang kedua, live melalui ruang virtual Zoom sekolah. Ini tentunya melihat nanti kondisi pandemi COVID. Kalau misalnya sudah normal, maka dilakukan offline di sekolah, gitu Pak Rujiman. Kemudian ujian sekolah praktek bidang studi umum ini akan berlangsung dari tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Maret 2022. Waktu pelaksanaan jam 8 sampai jam 12
siang, kemudian Ananda akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 12 murid. Ujian sekolah praktek agama meliputi toharoh, sholat, zikir, doa harian, membaca Al-Quran, dan hafalan surat-surat pendek atau surat dalam juz 30. Nah, ujian sekolah praktek agama ini akan berlangsung insya Allah tanggal 4 sampai dengan 15 April 2022 atau tepatnya 2 minggu pertama di bulan suci Ramadan. Jadi kelas 7 dan 8 melakukan kegiatan amaliyah Ramadan, kelas 9 kegiatannya adalah ujian praktek agama. Gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan kondisi pandeminya normal lagi sehingga kita bisa melakukan ujiannya di sekolah. Program khusus atau prosus yang seperti yang tadi saya sampaikan, bentuk kegiatannya mengulas materi yang telah diajarkan di kelas 7, 8, dan 9. Kemudian Ananda mengerjakan soal secara mandiri dengan jujur di post-test. Kemudian ada pembahasan jawaban soal yang diberikan. Waktu pelaksanaan proses ini dari tanggal untuk semester 2 dari tanggal 18 Januari sampai dengan 9 April 2021 pada jam 1 hingga jam 3 sore. Program tryout berlangsung 4 kali atau 4 tahap. Kita setelah melaksanakan tryout 2 kali pada bulan November dan bulan Januari. Insya Allah tryout 3 akan berlangsung tanggal 21 Februari dan tryout keempat menjelang ujian sekolah akan berlangsung tanggal 21 Maret 2022. Career Day memperkenalkan berbagai profesi yang ada di masyarakat kepada murid kelas 9. Program ini memberikan gambaran keterkaitan antara profesi dengan pemilihan jurusan di SMA. Insya Allah akan berlangsung pada Jumat 4 April 2022 pukul 9 WIB. Program buku tahunan ini sudah dilaksanakan dari bulan November dan nanti akan berakhir di bulan Mei. Alhamdulillah semua sivitas akademika SMP Al-Azhar 2 Pejaten sudah foto, baik murid, guru, karyawan, dan staf maupun satpam, dan juga jamiah dan korlas. Tinggal nanti proses editing dan kemudian nanti dummy dan kemudian di-ACC oleh sekolah. Insya Allah buku tahunan ini akan diberikan sebelum Ananda diwisuda, insya Allah. Achievement Motivation Training telah dilaksanakan yang pertama hari Sabtu tanggal 27 November yang lalu dengan narasumber Aris Atmajaya, seorang motivator melalui Zoom. Dan insya Allah AMT yang kedua akan dilaksanakan lagi tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2022. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi murid dalam mempersiapkan ujian sekolah. Yang kedua, meningkatkan komitmen murid dalam berprestasi. Program atau kegiatan psikotes memberikan gambaran potensi psikologis, bakat, dan minat murid kelas 9, membantu murid dan orang tua dalam menentukan penjurusan di SMA yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Telah dilaksanakan pada Sabtu 16 Oktober 2021. Kemudian program Qiyamul Lail. Program Qiyamul Lail atau sholat tahajud mempersiapkan mental dan spiritual keagamaan murid dalam menghadapi ujian sekolah.
pembiasaan diri pada murid untuk senantiasa beribadah dan berdoa untuk meraih hasil yang terbaik dalam setiap ujian-ujian yang mereka hadapi. Waktu pelaksanaannya insya Allah tanggal 4 sampai 5 Maret 2022, bareng dengan AMT yang kedua. Kegiatan Khatmul Quran dan Akhirus Sana. Kegiatan Khatmul Quran dan Akhirus Sana dilaksanakan biasanya di hari yang berdampingan sebagai bentuk rasa syukur atas seluruh rangkaian kegiatan kelas 9 yang telah berlangsung. Kegiatan ini akan dihadiri oleh orang tua murid dan seluruh sivitas akademika SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Kegiatan dimulai dengan membaca Al-Quran sesuai dengan pembagian surat yang dibaca, kemudian dilanjutkan dengan acara wisuda. Waktu pelaksanaan insya Allah tanggal 20 sampai 21 Mei 2022. Kegiatan studi wisata. Kegiatan studi wisata ini adalah kegiatan belajar di luar kelas yang bertujuan memberikan pengalaman langsung di luar kelas, memberikan pengalaman belajar yang menarik, meningkatkan minat belajar dan kesadaran terhadap lingkungan serta sosial. Studi wisata ini merupakan program SMP Islam Al-Azhar 2 yang dilaksanakan tiap tahun. Tahun lalu studi wisata diadakan virtual. Tahun ini kita akan melihat perkembangan situasi COVID. Jika normal kembali, maka kita akan laksanakan offline atau kita betul-betul akan mengunjungi tempat studi wisata yang insya Allah tanggal 11 sampai 13 Mei 2022. Dan tentunya atas seizin dari Bapak Ibu orang tua murid. Lanjut ke kriteria kelulusan dan ketamatan, yaitu yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dipersyaratkan selama 6 semester. 2. Memiliki nilai seluruh mata pelajaran utuh. Yang ketiga, memperoleh nilai sikap perilaku minimal B atau baik pada nilai akhir untuk seluruh mata pelajaran. Keempat, lulus ujian sekolah dengan nilai setiap mata pelajaran ujian sekolah minimal 71, nilai rata-rata seluruh mata pelajaran minimal 71. Berikut sebaran alumni SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten tahun 2020-2021 yang lalu. Di SMA Al-Azhar 2 54%, kemudian SMA Al-Azhar 1 3%, SMA negeri 10%, SMA swasta dan lainnya 33%. Demikian pemaparan dari kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan nanti mungkin dalam forum tanya jawab akan dipandu oleh MC. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rifin atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan langsung dimoderatori oleh Bapak Arifin. Kepada Bapak Arifin kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Dwi. Bapak Ibu bisa langsung bertanya dan mohon yang langsung bertanya untuk menyalakan mikrofonnya atau juga bisa lewat chat. Bisa lewat chat Zoom. Nanti kami akan bacakan pertanyaan dan langsung dijawab oleh pimpinan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas sepertinya? Tidak ada yang bertanya? Izin Bapak. Saya Raisa.
Bu Dwi. Baik. Bapak Ibu orang tua murid yang hadir berkenan mengisi daftar hadir. Link daftar hadirnya sudah di-share di chat. Oke. Ada yang bertanya yaitu Mama Adisa ya. Orang Iya, tua Bapak. dari Tengku Adisa. Pada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jadwal kegiatan mungkin sangat jelas ya Pak ya. Cuman saya terus terang aja ada kekhawatiran mengenai kegiatan anak-anak sekolahnya PTM. Ini saya sharing aja pengalaman sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya jemput putra kami ke sekolah. Kita sesuai dengan jadwalnya, jamnya. Saya nunggu, saya lihat anak-anak tuh turun sepertinya masih belum patuh pada prokes. Seperti itu. Mungkin anak-anak memang masih pakai masker, tapi tidak jaga jarak. Terus terang Pak, ini sangat mengkhawatirkan. Saya shock melihatnya. Dan mohon bantuan atau perhatian lebih serius lagi mungkin ya dari pihak sekolah, karena di situ di atas lobi itu saya lihat memang ada beberapa security atau mungkin dari pihak sekolah, tapi anak-anak tidak ada yang menegur atau mengingatkan. Kenapa saya jadi khawatir? Karena gini Pak, ini waktu untuk ujian itu sudah sangat dekat. Sedangkan kalau kasus dari peningkatan yang COVID-19 yang Omikron memang mungkin dampaknya tidak terlalu fatal seperti yang varian Delta. Tapi saya khawatir kalau masih seperti ini pada saat ujian, amit-amit ya, auzubillah min dzalik, jangan sampai ternyata ada di antara anak-anak kita yang tertular, itu malah sangat beresiko tinggi, seperti itu. Mohon mungkin ada kebijakan dari sekolah untuk membuka 2 kelas. Kalau memang ada yang ingin PTM, monggo silahkan. Kalau ada yang merasa orang-orang seperti saya mungkin ya yang kekhawatirannya berlebihan, itu anak-anak tetap PJJ, seperti itu Pak. Karena memang anak-anak di ini kan agak sulit untuk kita lepaskan 100% benar-benar sadar untuk prokes. Itu saja sih Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu. Langsung jawab aja ya, Pak. Kita langsung jawab ya. Untuk pertanyaan dari Mama Adisa, yaitu tentang PTM, akan dijawab oleh Pak Rujiman. Pada Pak Rujiman, persilakan. Terima kasih Mama Adisa atas masukannya. Memang tugas mengawasi anak adalah tugas kita semua, baik yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah. Nanti akan kami tingkatkan kembali monitoring pengawasan dengan memberikan tambahan guru piket di setiap lantai sehingga tingkat kekhawatiran orang tua bisa diminimalisir. Terima kasih masukannya karena memang kondisinya seperti ini, terkadang kita bisa memastikan untuk masker bisa tetap dipakai, tapi memang jarak kadang-kadang anak-anak itu main templak-templok aja dia kalau ketemu sama temennya. Dan ketika nggak ada gurunya ya alhamdulillah ada orang tua yang mengingatkan. Mama Adisa bisa sampaikan ke Satpam Bu, kalau memang ada petugas kami, apakah Satpam, karyawan, guru, yang melihat itu tidak melakukan tindakan, ditegur saja Bu, karena ini untuk keselamatan kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama. Nggak ada salahnya orang tua mengingatkan kepada, khususnya kami ya, para petugas, Bapak Ibu guru, karyawan, TU, Satpam, OB, dan sebagainya, untuk diingatkan kalau melihat ada pelanggaran prokes yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih untuk masukannya. Bisa juga Ibu menelpon guru atau wali kelas yang bisa segera dihubungi untuk melakukan tindakan itu. Nah, yang kedua,
terkait dengan PTM dan PJJ tadi rujukannya adalah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemudian dari YPI Al-Azhar. Kemarin-kemarin memang pada saat malam hari ada orang tua yang bertanya, kalau nggak PJJ boleh, nggak PTM boleh nggak Bu? Kita jawab, ya sebaiknya PTM, gitu kan? Karena memang waktu itu diwajibkan oleh Dinas Pendidikan. Bahkan dari tanggal 3 Januari itu sudah wajib PTM 100%. Namun kenyataannya, ketika anak-anak yang masuk kelas tidak mencapai misalnya 50%, maka kami buka juga layanan untuk PJJ. Jadi kalau diinformasikan secara resmi pada malam itu, anak-anak yang mau PTM silakan, yang mau PJJ silakan, nanti yang nyampe sekolah hanya 2 atau 3, sementara kita selalu dimonitor oleh Dinas Pendidikan khususnya, dan ditegur ketika kepala sekolah itu tidak menjalankan amanah dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kemarin pada saat monitoring baik, gitu kan, dan beliau memberikan penyuluhan, pengarahan pada anak-anak. Demikian juga hadir pengawas suku dinas Jakarta Selatan 2, juga pengawas Al-Azhar. Alhamdulillah sih pada saat dipantau mereka belum ditemukan temuan-temuan yang seperti disampaikan oleh Mama Adisa. Jadi untuk kedepannya kami akan menyebarkan angket kepada Bapak Ibu untuk pilihan apakah mengikuti PTMT atau PJJ. Jadi sekarang dibuka lebar-lebar keran itu, Bapak Ibu yang masih memiliki kekhawatiran, kami tetap memberikan pelayanan lewat Zoom meeting. Kemudian Bapak Ibu yang percaya penuh dengan Ananda, dan insya Allah sampai hari ini alhamdulillah klaster untuk SMP tidak ada, yang ada adalah klaster dari rumah, dari lingkungan rumah, tempat bermain atau tempat olahraga ya. Kemarin ada 4 anak kita yang terpapar, tapi penyebabnya bukan dari sekolah. Alhamdulillah Allah masih menjaga kita semua. Mudah-mudahan kekhawatiran Bapak Ibu bisa kita minimalisir. Walaupun kondisi pandemi semakin meningkat, kita tetap insya Allah mematuhi protokol kesehatan, dan tolong tidak bosan-bosannya Bapak Ibu mengingatkan, menginformasikan pada kami kalau ternyata ketika sekolah ditemukan hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rujiman. Selanjutnya ada pertanyaan dari orang tua Abi 9A. Untuk ujian praktek nanti apakah sebelumnya ada modul untuk materi-materinya? Ini saya langsung jawab berjalan ya. Jadi untuk ujian praktek biasanya guru yang bersangkutan atau pengujinya sudah memberikan materi-materinya dan modulnya dalam bentuk PDF atau e-book nanti di-share kepada murid. Itu Ibu ya. Dan nanti ada gladi resiknya gitu. Jadi ada briefingnya sebelum Ananda ujian praktek dan juga akan disimulasikan. Itu Mama Abi ya. Semoga jelas jawabannya, dan Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, jika tidak ada lagi, baik, terima kasih kembali Mama Abi. Baik, saya kembalikan ke MC Ibu Dwi Astuti karena sudah tidak ada yang bertanya. Semoga paparan kami jelas, dan jika ada hal yang ingin didetailkan kembali ada di buku panduan yang akan di-share oleh wali kelas di grup WA atau WhatsApp masing-masing. Demikian Bapak Ibu, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arifin. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah jelas, namun ada tambahan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Abdul Hamid,
Kepada Pak Hamid, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi menanggapi Mama Adisa ya, berkaitan dengan kegiatan kita PJJ dan juga PTMT dan juga ada beberapa pelanggaran prokes yang terjadi di lobi sekolah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Saya juga mendukung dan memperjelas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Rujiman. Yang pertama, Bapak Ibu, insya Allah hari ini kami akan terbitkan surat edaran untuk orang tua murid terkait dengan pelaksanaan KBM di hari Senin. Nah, sesuai dengan, karena memang bunyi surat edaran Menteri Pendidikan sekaligus ditembuskan dengan juga disamakan dengan surat edaran Dinas Pendidikan DKI bahwa proses pembelajaran itu mengakomodir permintaan orang tua. Ya, jadi insya Allah hari Senin itu kita akan belajar berdasarkan permintaan orang tua apakah anandanya PTM dari sekolah, PTMT di sekolah, atau mengikuti kegiatan PJJ online dari rumah. Dan datanya sudah kami sebar melalui Bapak Ibu Wali Kelas dan kami sudah dapatkan. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, kami akan memberikan layanan yang terbaik. Seandainya ada yang PTM hanya 1 orang di sekolah di kelas itu, kami pun akan melayani dan yang lainnya PJJ atau online di rumah. Begitupun juga demikian sebaliknya jika yang PJJ atau yang online itu hanya 1 orang, yang PTMT itu hampir 90%, maka kami juga akan melayani tetap yang ada di di rumah. Karena prinsip arahan dari Menteri Pendidikan maupun Dinas Pendidikan DKI dan Yayasan YPI Al-Azhar juga demikian, harus sekarang melayani keduanya, apakah itu yang belajar dari rumah atau belajar dari PTMT. Jadi ini memberikan kemudahan ketika ayah bunda atau bapak ibu orang tua murid kekhawatiran. Kami juga memahami kekhawatiran situasi kondisi yang memang perkembangannya yang Bapak Ibu dapatkan tentang peningkatan kasus COVID. Namun demikian Bapak Ibu yang ikut PTMT juga bukan berarti tidak ini, tapi mungkin punya pandangan lain yang kami sudah dapatkan alasannya. Dan kami tetap akan melayani kedua-duanya. Kemudian berkaitan dengan kegiatan pelanggaran, terima kasih masukannya Mama Adisa, kami akan perketat kembali. Insya Allah melalui tadi arahan Pak Rujiman juga akan piketnya akan lebih difungsikan kembali, kemudian Satpam Security juga kami akan memberikan masukan kembali untuk situasi di mana proses penjemputan agar lebih menjaga jarak gitu ya, dan kami juga akan informasikan ke anak-anak. Itu masukan yang baik buat kami dan mudah-mudahan kami akan implementasikan karena kita upayakan memang menjaga proses prokes agar keberlangsungan proses pendidikan baik anak-anak kita, Bapak Ibu guru dapat berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Untuk kegiatan-kegiatan kelas 9 Bapak Ibu kita melihat situasi kondisi ya, situasi kondisi termasuk juga arahan dari Dinas Pendidikan DKI tentang pelaksanaan ujian-ujian ini. Kami sampai saat ini belum bisa menjawab apakah itu online ataukah itu offline. Karena ini terkait juga dengan arahan yang akan kita dapatkan. Sampai saat ini belum, tapi yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah teknis pelaksanaannya, teknis hari dan tanggalnya sehingga murid-murid, Bapak Ibu orang tua juga bisa mempersiapkan bersama-sama sekolah untuk ujian-ujian akhir itu. Sehingga tidak ada kendala dan anak-anak atau murid-murid dapat melewati proses ini dengan baik. Sehingga nanti di akhir Juli tentunya kelulusan yang kita harapkan itu akan juga kita dapat secara baik, baik itu di orang tua, sekolah maupun murid SMP Islam Al-Azhar 2, terutama kelas 9. Itu tambahan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hamid. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita terlewati. Saatnya memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak Ibu, sukses untuk anak-anak, dan sukses untuk kita semua. Terima Baik. kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum. Bapak Ibu, untuk panduan orang tua murid nanti akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas di grup masing-masing. Kami akan share. Mohon izin mungkin Bapak Ibu yang di sekolah, Pak Arifin boleh di depan, kita mau ambil foto dulu. Oke, saya coba foto dulu ya sama orang tua murid nih. Ayah bunda, kami izin ambil foto dulu ya sebagai dokumentasi sekolah. Boleh dibuka kameranya. Oh, ini kayak sama murid ya, mohon maaf ya. Boleh ayah bunda dibuka kameranya untuk dokumentasi sekolah, kehadiran ayah bunda. Ini mohon izin, saya hitung dulu. Ini ada 2 layar ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ambil yang paling depan, yang Bapak Ibu di depan. Oke. Tuh, mana Pak? Di depannya Pak, belum ada di sini. Oh, udah di spotlight. Oh, di saya belum ada, Pak, belum hadir. Hah? Ya, iya ini. Oh, ada ya? Aduh. Foto ini Pak, nggak ketemu itu Pak, yang di depan. Oke, baru ketemu nih. Belum, bentar Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Izin tutup waktunya ya Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.